Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke teman-teman, di konten kali ini saya kedatangan sebuah circular saw murah. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke teman-teman, ini dia sebuah circular saw dari HNL Pro Series. Pertama di Indonesia, gratis servis dan spare part 3 bulan berkali-kali. Jadi selama 3 bulan dapat garansi dari HNL. Alat potong kayu circular saw Pro 5800 untuk serinya. Ini 1000 watt ya, terus RPM-nya di 4700 dan ukuran blade-nya di 185 mm. Lifetime service warranty. 100% spare part lengkap berkualitas. Kita lihat dulu isinya ya. Pertama kita dapatkan parallel guide. Ini kualitasnya lumayan tebal ya untuk platnya. Ini dari besi teman-teman. Terus di sini sudah dilubangi, jadi kalau kita mau tambah extension tuh enak ya. Lalu di sini ada instruksi pengoperasian, buku instruksi manualnya, terus ada dapat kunci hex, kunci L, lalu di dalamnya kosong ya. Oh ada ini, ada carbon brush, carbon brush cadangan ya. Sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi teman-teman. Di sini tidak disertakan kartu garansi, tapi nanti garansinya bisa kita klaim ke HNL-nya. Oke lah ya, langsung saja kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, ini ya di dalam boxnya kita mendapatkan satu buah parallel guide yang cukup tebal menurut saya. Kita hitung ya ketebalannya berapa. Ya, hampir 2 mm ya, 1,8 mm. Lalu kita mendapatkan blade yang kualitasnya saya rasa juga biasa-biasa saja. Kita hitung ketebalannya. Ketebalan blade-nya ini kurang lebih 1 mm ya teman-teman ya. Nih 1 mm untuk ketebalan blade-nya. Lalu kita mendapatkan satu buah kunci hex yang berbentuk L. Mendapatkan buku panduan dan tidak ada kartu garansi ya. Lalu ada unit circular saw-nya. Untuk ngeklaim garansi, kita bisa langsung hubungi nomor admin mesin HNL. Nanti saya akan sertakan nomornya di kolom deskripsi. Kita langsung bahas aja circular saw-nya ya. Untuk circular saw-nya ini bentuknya mirip sekali ya sama Makita punya ya. Makita, Ryu ya seperti ini. Mirip bentuknya. Untuk build quality-nya dari kabelnya ini bagus, tebal. Ya, kabelnya bagus ini. Lalu untuk plastiknya, ini plastiknya saya biasa saja sih, nggak ada yang wow, ini biasa saja. Terus finishingnya juga kurang rapih, ini plastiknya tajam ya di sini ya. Ini kurang enak kalau kena tangan. Ada plastik berlebih di sini, jadi tajam begitu. Biasa saja untuk finishingnya. Dan untuk kualitas dari plastiknya ini juga biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Lalu untuk plate base-nya ini besi ya, ini besi. Blade guard-nya besi. Untuk blade cover-nya ini sepertinya coran aluminium ya. Bukan magnesium, tapi coran aluminium ini. Untuk fitur-fiturnya, ada fitur naik turun ya di sini. Sudah menggunakan kunci yang plastik ya. Jadi ini enak di tangan, tidak sakit kalau kita memutar-mutarnya. Ini enak di tangan. Lalu ada fitur kemiringan ya. Motong miring sampai dengan 45 derajat. Ini juga knopnya dilapisi plastik. Lalu di sini ada tempat untuk parallel guide-nya. Nih ya, untuk parallel guide. Lalu ada trigger lock. Ini trigger lock ya, bukan safety lock, tapi trigger lock untuk mengunci trigger. Nih, ditahan. Kalau mau dibalikin tinggal tekan lagi triggernya. Sudah. Fitur-fiturnya standar. Nah, ini ada spindle lock-nya. Lalu untuk spesifikasi ya, spesifikasinya di sini dituliskan dia 1000 watt. Lalu untuk RPM-nya dia di 4200 RPM. Untuk ukuran blade 7,5 inci atau 185 mm. Nanti kita uji speknya ya. Kita pasangkan blade-nya terlebih dahulu.
Oh iya, kalau teman-teman nanti beli mesin ini, harap diperhatikan pegas blade guard-nya ini ya. Ini fungsinya untuk naik turun blade guard seperti ini. Kalau mengalami hal yang sama seperti saya, ini punya saya nih ujungnya agak terbuka, tinggal diketatkan aja dengan tang agar lebih safety ya. Gampang kok. Lalu untuk plat pengaturan naik turun mata pisau, ini agak tipis. Ini kurang lebih ketebalannya kalau dari pandangan mata saya ya, ini kurang lebih 1 mm, tapi biar lebih pasti kita gunakan sigmat ya. Ini menggunakan sigmat, kita hitung, kita lihat ya. Ya bener ya, 0,9 mm, kurang lebih 1 mm ya. Jadi kalau teman-teman ingin potongannya itu lebih presisi dan memotong tangan kita lebih stabil, saya sarankan jangan terlalu menaikkan mata pisaunya ya. Oh iya, sebelum dipasang ini arbornya ukurannya 2 cm atau 20 mm ya untuk arbornya. Sekarang kita pasangkan blade-nya. Oh iya teman-teman, sedikit informasi untuk spindle lock-nya ini juga kurang enak ya. Ini keras sekali. Waktu kita tekan itu keras ya. Oke, setelah kita pasangkan blade-nya, kita hitung berapa beratnya ya teman-teman. Gimana nih? Ini timbangannya kecil ya. Ya, ini ya. Jadi beratnya itu 3,4 kilo setelah dipasangkan blade-nya. Sekarang kita akan ukur tingkat kepresisian dari pisaunya ya. Dimulai dari blade yang belakang. Ya, yang belakang 98,8 mm atau 9,8 cm ya. Sekarang blade yang depan. Yang depan ini di angka 98,6 mm, jadi selisih 0,2 mm. Mantap ini teman-teman, cukup presisi untuk pisaunya. Sekarang kita akan uji rotation per minute-nya atau putarannya ya. Apakah benar 4200? Kita lihat bersama-sama. Oke, sekarang kita akan menguji putarannya. Apakah benar 4200 seperti yang dia tuliskan? Kita coba ya teman-teman ya. Ini sudah saya pasangkan stiker ya. Teman-teman fokus ke takometer saya. Ya, ini gila sih ya. Dia menuliskan 4200, tetapi pada saat kita uji 6200. Gila sih HNL, speknya melebihi sampai 2000 RPM loh. Kita coba wattnya ya, berapa watt yang dia konsumsi. Sekarang kita akan menguji konsumsi listriknya tanpa beban ya. Jadi hanya dinyalakan saja seperti ini. Oke teman-teman, tadi itu hasilnya 560 watt pada saat start dan di idle-nya itu di 540 watt. Mantap juga menurut saya ya. Watt yang dia gunakan itu kecil, tergolong kecil 540 watt. Tetapi RPM-nya itu sampai dengan 6200 loh. No load speed ya, tapi ya. Apakah wattnya bisa melebihi 1000 watt? Nggak tahu juga ya. Apakah kalau dipakai kerja berat dia sanggup? Nggak tahu juga. Kita lihat nanti performanya pada saat saya melakukan pengujian ya. Oke, di sini saya ada triplek dengan ketebalan 1,5 cm atau 15 mm. Saya akan memotong menggunakan parallel guide bawaannya.
Jadi di sini saya akan melihat tingkat kepresisian dari potongannya, apakah cukup siku atau tidak. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Kalau menggunakan Sigmet tadi lumayan ya, lumayan bagus, gapnya tidak terlalu jauh. Tapi pada saat kita gunakan untuk memotong, apakah hasilnya akan sama? Kita lihat sama-sama nanti hasilnya ya. Ini dia teman-teman hasil potongannya menggunakan Circular Saw HNL Pro 5800 ya. Kan kita lihat apakah presisi. Ya, cukup siku. Ya, siku ya teman-teman ya. Kita lihat sebelahnya lagi. Siku juga. Sama semua ya, potongannya tidak ada yang meleset, mantep. Jadi saran saya teman-teman, agar motongnya lebih enak lagi, pisaunya diganti ya. Pisau bawaannya ini saya rasa kurang enak untuk dipakai. Ini diganti aja dengan merek-merek Bosch yang harganya ratusan ribu ya. Ini kurang enak, kalau menurut saya ya kurang enak. Hasil potongannya juga tadi kasar sekali ya, karena ini 24T juga. Untuk tingkat kepresisian HNL Pro 5800 ini sudah mantap teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba ketangguhan atau tenaga dari Circular Saw HNL Pro 5800 ini ya. Ini menggunakan kayu mahoni, balok mahoni. Ini ketebalannya kurang lebih 7 cm. Jadi lumayan tebal ya. Ini kayu mahoni juga tergolong kayu keras. Ini masih menggunakan pisau bawaannya. Kita lihat bagaimana tenaganya. Oke teman-teman, sudah disaksikan tadi bersama-sama saya membelah kayu mahoni ya. Ini kayu mahoni, tergolong kayu keras juga.
Ini ketebalannya tadi saya mengatakan itu 7 cm. Ternyata pada saat saya ukur hanya 6 cm ya teman-teman ya. Nih, hanya 6 cm. Tadi blade-nya itu saya turunkan sampai mentok. Jadi kesimpulannya untuk kedalaman potongnya HNL Pro Series 5800 ini tidak bisa atau kurang dari 6 cm. Ya paling tidak di 5,8 lah ya kalau teman-teman mau menggunakan potongan maksimalnya agar lebih optimal ya. Tapi dari sisi tenaga sendiri tidak ada masalah. Pada saat saya memotong tadi tidak ada loss power ya, tenaga tetap berputar sebagaimana mestinya, tidak ada terasa loss power. Mantep deh untuk HNL, oke nih. Jadi kalau digunakan untuk kegiatan industrial saya rasa tidak ada masalah ya. Oke teman-teman, itu tadi ya, sudah kita unboxing, sudah kita uji fitur-fiturnya, uji spesifikasinya, sudah kita lihat juga bagaimana performanya dan build quality-nya. Untuk harganya itu di rentang harga 480.000 sampai dengan 500 ribuan. Tergantung toko yang menjual ya. Tapi kalau teman-teman mau beli, saya sarankan belinya di official store karena dapat garansi yang resmi ya. Dan di situ kita enak komplainnya kalau kita belinya di official store. Kalau kita tiba-tiba dapat barang yang jelek, kita langsung bisa komplain dengan cara yang gampang. Untuk link pembelian saya cantumkan di kolom deskripsi dan juga nanti kontak untuk admin mesin HL nanti saya cantumkan juga nomornya. Jadi kalau mau ada masalah, misalnya teman-teman beli dan dapat masalah dengan produk yang teman-teman beli itu, jadi langsung aja tanya ke admin dari mesin HL, nanti dikasih solusinya bagaimana ya. Untuk kartu garansi sendiri memang di paket pembelian itu tidak ada ya, tapi ya itu tadi HNL menjamin bahwasanya mereka memberikan garansi dengan cara yang itu tadi, jadi teman-teman itu tinggal menghubungi admin dari mesin HL-nya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, Circular Saw HL 5800 ini worth it ya untuk dibeli ya teman-teman ya. Tadi saya salah, saya bilang tidak bisa untuk kerja keras, ternyata performanya cukup oke ya. Tapi ya itu, saran dari saya kalau teman-teman beli ganti pisaunya. Karena pisaunya saya rasa kurang ya, kurang mantep lah ya. Tapi kalau diganti dengan pisau yang lebih bagus lagi, pasti hasilnya lebih jos ya. Untuk mesin Circular Saw dengan harga 500 ribuan, saya rasa fitur, lalu spesifikasi, lalu performa yang seperti tadi sudah masuk ya teman-teman ya. Apalagi dari HNL-nya sendiri memberikan jaminan garansi juga spare part yang lengkap. Jadi dengan jaminan after sales yang seperti tadi, kita sebagai konsumen tidak perlu ragu lagi bagaimana kita mendapatkan spare part, lalu bagaimana kita harus memperbaiki jika terjadi kerusakan pada mesin HL yang kita beli. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Circular Saw HNL Pro Series 5800 ini. Kalau ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar. Lalu kalau ada ingin memberikan kritik dan juga saran boleh juga dituliskan di kolom komentar. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.